Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alea Nusantari. Saya dari kelas 12A Farmasi Klinis dan Komunitas. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan serta menghafal Simplicia dari tugas farmakognosi yang digurui oleh Dr. Randa Ibu Iin Sulistiowati, APT. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan serta menghafal Simplicia dari bagian Simplicia Mycophyta, Phycophyta, dan Myophyta. Phycophyta adalah mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar, batang, dan daun. Mycophyta adalah mikroorganisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara-cara reproduksinya mirip fungi. Yang pertama, agar. Agar-agar gelosa, Gelidium cartilagineum. Gelidia Ce. Garam kalsium dari gelosa yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa. Konstipasi karena mampu mengisap dan mengikat air, sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus. Maka banyak digunakan untuk pengobatan sembelit yang kronis. Juga sebagai bahan penolong pada beberapa sediaan obat. Yang kedua yaitu Saccharomyces sicum, ragi kering, Cardida utilis, Ascomycetes, vitamin dan putih telur, sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Yang ketiga yaitu Sacchalia cornutum, Claviceps purpurae, Papiliona Ce, Poa Ce. Alkaloida terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ergotamina, kedua ergotoksina, dan yang ketiga ergobatina. Semua alkaloida ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. Dan yang terakhir pada bagian Simplicia ini adalah Usnea talus, kayu angin, Usnea sp, Usnea Ce, asam usnat, zat pahit, hidrat arang, astringen, obat sakit perut, antiseptik. Baik, selanjutnya bagian kedua yaitu eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Yang pertama adalah balsam peru, Balsamum perivianum, Myroxylon pereire, Papiliona Ce, 50-60% cinnamomum, 20-30% damar, asam benzoat, asam sinamat, vanilin, dan veruvinol, obat gudik, obat luka, antihemoroida, dan antitusif. Yang kedua, balsam tolu, Balsamum tolutanum, Myroxylon balsamum, Papiliona Ce, campuran zat-zat berupa damar terdiri dari asam sinamat, asam benzoat, serta ester dari kedua asam ini, antitusifa dan fiksatif. Yang ketiga, kemeyan Sumatera, benzoinum, Styrax benzoin, Styrasa Ce, lubanol benzoat, vanilin, sterol. Bahan pengawet obat batuk, tinktur untuk antiseptikum. Yang keempat, gom Arab, Gummi Acacia, spesies Acacia, Papiliona Ce, Arabian, yaitu garam kalium dan magnesium dari asam arabinat yang tersusun atas galaktosa.
bahan penolong pada pembuatan sediaan obat, misalnya suspensi, emulsi, tablet, pil, dan lainnya. Yang kelima, opium. Opium mentah, Papaver somniferum, Papaver CE. Alkaloida, morfina, narkotika, kodeina, tebain, papaverina, dan narseina. Antitussiva, sudorifika, narkotikum. Yang keenam, papainum, papaina, serica, papaya, carica CE. Enzim proteolitik, membantu pencernaan protein atau zat putih telur dan diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, eliksir. Dan yang terakhir pada bagian ini adalah tragakan, Astragalus gummifer, Papiliona CE. Zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, dan asam galturonat. Untuk membuat emulsa, budir, perekat fil, dan trokisi, juga untuk pelicin alat-alat kedokteran tertentu. Selanjutnya, untuk bagian ketiga yaitu pengolahan bahan nabati. Simplicia nabati yaitu simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Yang pertama dari bagian ini adalah aloe, jadam. Bermacam-macam jenis aloe. Aloe perry Becker, aloe barbadensis Miller, aloe ferox Miller, aloe africana Miller, aloe spicata Becker, lila CE. Damar, aloin, air, dan abu, laxativa. Yang kedua, camphora, camphor, cinnamomum camphora, laura CE. Carminativa, astringensia, antireumatika, antiiritansia. Yang ketiga, carboadsorbens, antidota. Yang keempat, catechu, gambir, Puntaria gambir, rubia CE. 25-50% asam katekutanat, 2-8% isokatekin, astringensia kuat. Yang kelima, Galae genitri, Quercus infectoria, Faga CE. Asam penyamak 50-75%, asam galat 2-4%, damar, kalsium oksalat, antihemoroida. Yang keenam, Glycyrrhizae succus, sari akar manis, Glycyrrhizae glabra, Papiliona CE, antitussif. Dan yang terakhir di bagian ini adalah natrium alginat, Luminaris saccharina, Lawsonia CE. Garam natrium dari asam alginat, emulgator. Ini adalah simplicia dari hewan. Simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh. Bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang pertama dari bagian ini adalah Adepts lanae, lemak bulu domba, Ovis aries, bovide, ester-ester lemak dengan kolesterol, oksikolesterol, gamma-lanosterol, lanosterol, dihidrolanosterol, dan agnosterol. Sebagai salep, sabun, pasta, pil, dan serbuk. Yang kedua, Adepts suillus, lemak babi, Sus scrova suide. Bahan salep, emplastrum. Yang ketiga, Sera alba, malam putih, Apis mellifera, Apide.
Mirisin, terdapat pula serasin, asam melisinat, bahan salep. Yang keempat, Sera flava, malam kuning, Apis mellifera, Apidae. Mirisin, serin atau asam serotinat, bahan salep. Yang kelima, Cetaceum, Physeter macrocephalus, Physeteridae, setin. Setil stearat, setil laurat, bahan salep. Yang keenam, Gelatinum, gelatina, glutina tersusun atas glikol. Leusin, prolin, bahan kapsul, salep, cairan transfusi. Yang ketujuh, Meldepuratum, madu murni, Apis mellifera, Apidae. Gula invert, sakarosa, abu, air, aromatik, asam semut sedikit. Sebagai sumber hidrat arang yang mudah dicerna. Yang kedelapan, Thyroidum, tiroida, serbuk kering dari kelenjar tiroid binatang menyusui. Tiroksin, monoyodotirosin, pengobatan terhadap hipotiroidisme. Dan yang terakhir dari bagian ini adalah Lumbricus rubellus, ekstrak cacing tanah. Lumbricus rubellus lumbricidae. Protein, vitamin B12, vitamin E. Menurunkan kadar kolesterol. Mengurangi gejala demam pada penderita tifus. Dan yang terakhir adalah Simplicia mineral. Simplicia mineral atau pelikan adalah Simplicia berupa mineral yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Yang pertama dari bagian ini adalah parafin liquidum, parafin cair, mineral oil. Hidrokarbon siklis, hidrokarbon tidak jenuh, dan derivat-derivat dari benzen, bahan salep dan pencahar. 2. Parafin solidum, parafin padat, parafin wax. Hidrokarbon siklis, hidrokarbon tidak jenuh, dan derivat-derivat dari benzen, bahan pengeras salep, zat tambahan. 3. Paslinum album, paslin putih, white petroleum jelly. Hidrokarbon berat, molekul tinggi, terutama parafin. Senyawa-senyawa hidrokarbon siklis dan tidak jenuh. Bahan salep, pencahar lemah. 4. Paslinum flavum, paslin kuning, petroleum. Hidrokarbon berat, molekul tinggi, terutama parafin. Senyawa-senyawa hidrokarbon siklis dan tidak jenuh. Bahan salep, pencahar lemah. Dan yang terakhir pada bagian ini adalah iktamolum, iktamol, iktiol. Senyawa belerang amonium sulfat. Antiseptik lemah, obat batuk. Selanjutnya mengenai glosarium. Glosarium adalah suatu daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut, atau biasanya glosarium ada di bagian akhir suatu buku. Glosarium farmakognosi. 1. Amara, penambah nafsu makan. 2. Antihidrotika, mengurangi keluarnya keringat. 3. Stomakika, memacu enzim-enzim pencernaan. 4. Analgetika, mengurangi rasa nyeri. 5. Antelmetika, membasmi cacing dari dalam tubuh manusia.
Antifungi, membasmi jamur, terutama jamur pada kulit, misalnya panul. 7. Antihipertensi, menurunkan tekanan darah. 8. Antipiretik, menurunkan suhu badan. 9. Antiemetik, menghilangkan atau mencegah rasa mual atau muntah. 10. Antidiare, menghentikan buang air besar atau mencret. 11. Antineuralgia, menghilangkan rasa sakit atau nyeri di kepala. 12. Antireumatik, menghilangkan rasa nyeri rematik atau encok. 13. Antispasmodik, pereda atau pelawan kejang pada tubuh. 14. Antiseptik, membasmi kuman. 15. Antidotum, penawar racun. 16. Antitusif, pereda batuk. 19. Antihemoroid, untuk mengobati wasir. 20. Antiiritansi, untuk mencegah perangsangan kulit dan selaput lendir. 21. Astringensia, menciutkan selaput lendir atau pori. 22. Kardiaka, untuk jantung. 23. Kardiotonika, untuk penguat kerja jantung. 24. Kolagoga, membantu fungsi pada empedu. 25. Dysmenorrhea, untuk mengobati nyeri head. 26. Diaforetika atau sudorevika, memperbanyak keluar keringat atau peluru keringat. 27. Digestiva, merangsang pencernaan makanan. 28. Diuretika, melancarkan keluarnya air seni. 29. Dilalator, melebarkan pembuluh darah. 30. Depuratif, pembersih darah. 31. Emenagoga, memperbanyak keluarnya head atau peluru head. 32. Emetika, menyebabkan muntah. 33. Gonorrhea, kencing nanah. 34. Hair tonic, menguatkan atau menyuburkan rambut. 35. Halitosis, mengeluarkan nafas. 36. Hemostatika, menghentikan pendarahan. 37. Insektisida, membasmi serangga. 38. Konstipasi, sembelit atau susah buang air besar. 39. Carminativa, mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia. 40. Lactagoga, memperlancar keluarnya air susu ibu. 41. Lactifuga, menghentikan atau mengurangi air susu ibu. 42. Lithotriptika, menghancurkan batu pada kandung kemih. 43. Laxativa, memperlancar buang air besar atau pencahar. 44. Skorbut, sariawan gusi berdarah karena kekurangan vitamin C. 45. Vasodilatansia, mempelebar pembuluh darah. 46. Neprolithialis, penyakit kencing batu. 47. Urolithialis, adanya batu dalam saluran air kemih. 48. Parkinson, penyakit dengan adanya tremor tangan dan kaki bergemetaran. 49. Parkinsonisme, penyakit yang serupa dengan Parkinson. 50. Paramisi patolitika.
52 Roboransia obat kuat. 53 Skabisida obat kudis. 54 Sedativa obat penenang. 55 Hipotoroidisme, kekurangan aktivitas dari kelenjar gondok. 56 Trichomoniasis, penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur hidup di atas kulit. 57 Aphrodisiaca, obat penguat syahwat. Dan yang terakhir, emoliensia, menghaluskan atau melembutkan jaringan kulit. Sekian penjelasan dan hafalan farmakognosi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.